Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Ningsih, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten 50 Kota, akan melakukan pra-observasi dengan Ibu Elisa Sapitri, ke guru kelas 4 UPTD SDN 03 Simpang. Assalamualaikum Ibu Ipit. Waalaikumsalam Ibu Wiwi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu, dengan tujuan sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Ya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai? Yang pertama tujuannya, peserta didik itu dapat mengenal gaya magnet dan sifatnya dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi tipe gaya yang dihasilkan dari benda magnetis. Yang ketiga, peserta didik itu dapat mengetahui manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai hari ini ya. Kemudian, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin diobservasi? Untuk area pengembangannya, saya memilih area pengembangan yang kedua, yaitu memandu proses belajar mengajar yang efektif. Oke, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah bagaimana proses belajar mengajar, mulai dari pembukaan proses belajar, muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran, pendekatan dalam mendampingi murid, penggunaan strategi pembelajaran, dan penutupan proses pembelajaran. Nah, saya ingin mendengarkan Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun metode pembelajaran. Ya, baik Bu Iwi. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar murid yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya membagi murid itu menjadi beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya belajarnya. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran PJBL, yaitu pembelajaran Project Basic Learning. Metode pembelajaran yang saya gunakan diskusi kelompok, ceramah, tanya jawab, penugasan, dan demonstrasi. Oke Bu, jadi rencana penerapan di dalam kelas Ibu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional ya Bu. Kemudian untuk model pembelajarannya Ibu menggunakan model pembelajaran PJBL, serta metodenya menggunakan diskusi kelompok, ceramah, tanya jawab, dan penugasan serta pembelajaran. Oke Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam kelas nanti? Baik, Bu Iwi. Untuk media pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan media magnet, kemudian benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, misalnya paku, jarum, klip kertas, kemudian benda yang tidak dapat ditarik magnet, misalnya pensil, penghapus, kertas, serta LKPD, serta menyanyikan lagu tentang magnet dan poin-poin. Oke, kira-kira waktu pelaksanaan pembelajarannya Ibu rencanakan? Pembelajaran ini akan saya terapkan Selasa depan tanggal 27 Februari 2024. Oke, pada hari Selasa saya akan datang ke kelas Ibu ya. Ya. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nanti setelah saya melakukan observasi pembelajaran di dalam kelas, kita melakukan percakapan pasca observasi ya Bu, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum saya akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan? Saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti, itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Saya mendapatkan gambaran tersebut dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Baik Ibu Ipit, terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Selasa depan ya Bu. Ya Bu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap anak-anak ibu? Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, anak ibu semuanya sehat. Siapa di antara anak ibu yang tidak hadir? Siapa? Ada hadir semuanya? Alhamdulillah, semua anak ibu hadir semuanya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, coba dengarkan ice breaking ibu yang ini. Semuanya mengikuti. Baik. Nah, sekarang siapa di antara anak ibu yang mau memimpin doa? Siapa? Indra, coba pimpin doanya. Siap, Bro. Semua anak ibu tangannya di mana? Tangannya di atas meja. Mas, Bro. Dengan berdoa tadi, hendaknya pembelajaran kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Amin. Nah, sekarang ibu mau tanya perasaan anak-anak ibu. Bagaimana perasaan anak-anak ibu sekarang? Coba diambil bagaimana perasaannya sekarang. Coba diambil emojinya ke depan. Mulai dari kelompok 1. Coba ambil emojinya ke depan. Sakit nih. Coba kelompok 2 lagi. Coba ambil emojinya. Kelompok 3 lagi. Siapa yang kelompok 3?
Ayo kawan, mari mengenal sifat dan jenisnya. Punya dua kutub, utara dan selatan, mampu menarik benda dari logam. Ladang batang jarum sirih, uling karang itulah jenisnya. Ladang batang
Hidup harus selalu bersyukur. Ayah, di sini ku sendirian, merenungi kata yang dulu kau berikan. Betapa
mungkin sudah berhasil Bu ya. Jadi secara keseluruhan mungkin sudah berhasil ya Bu. Alhamdulillah, tapi masih ada kendala yang saya hadapi di dalam kelas Bu. Kira-kira kendala yang Ibu hadapi dari proses pembelajarannya apa ya? Oke, baik Bu, jadi untuk kendala yang saya hadapi itu sama ya Bu ya. Pada umumnya kalau kita sebagai guru ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam belajar kelompok, ada sebagian siswa yang aktif tidak ikut serta dalam kegiatan belajar kelompok di dalam kelas. Jadi ternyata masih ada yang siswa yang kurang aktif ya Bu, tapi tidak semuanya ya Bu. Kira-kira dari kendala-kendala tersebut apa tindakan atau tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Oke, jadi Bu, saya sedang memikirkan apa yang saya lakukan untuk kedepannya. Istilahnya ketertarikan siswa itu seperti kesiapan belajarnya. Mungkin saya mulai lagi lebih ingin mengetahui apa sih kebutuhan yang bisa membuat siswa itu aktif